Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prediksi Fisika. Untuk video kali ini kita akan membahas satu tips ya untuk menyelesaikan soal dengan materi yaitu tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, jadi nanti di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana sih cara menyelesaikan soal tersebut dengan cara yang bisa kita bilang cara yang baru gitu ya. Sebelum lanjut, jangan lupa adik-adik untuk klik tombol like, tombol subscribe dan share ya ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa belajar fisika lebih asik dan lebih paham gitu ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini kita akan membahas satu tips bagaimana untuk menyelesaikan soal tentang tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Saya tunjukkan dulu. Yang pertama adalah di sini saya lihatkan dulu yaitu bagaimana sih penyelesaian lama atau istilah yang biasanya adik-adik pakai atau gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, biasanya kan guru memberikan soal intinya. Jadi nanti guru memberikan sebuah soal. Nah, di soal itu nanti berkaitan biasanya soalnya itu biasanya tentang tumbukan, yaitu misal seperti ada dua buah kelereng bergerak saling mendekati itu, terus nanti saling bertumbukan. Nah, terus nanti biasanya disuruh mencari kecepatan setelah tumbukan. Nah, kurang lebih soalnya yang hampir-hampir seperti itu yang mau kita pelajari di sini. Nah, untuk yang penyelesaian yang cara lama, yaitu ada soal, terus nanti biasanya sama beberapa biasanya itu diarahkan yang pertama yaitu kita harus paham dulu yaitu tentang koefisien restitusi. Jadi sebelum adik-adik masuk melihat tips-tips ini, adik-adik kalau bisa materi di sekolah udah sampai di sini ya yang berkaitan sama ini adalah momentum dan impuls. Nah, gitu. Yang pertama adalah koefisien restitusi. Nah, kita tahu ya bahwa koefisien restitusi adalah E sama dengan negatif PB aksen min VA aksen per PB min VA. Nah, jadi biasanya nanti kan di soal diketahui ada koefisien restitusinya, koefisien restitusi atau E-nya kan ya. Terus nanti adik-adik biasanya ada namanya kecepatan apa nih ya? Kecepatan bola A, misalnya ada bola A sama kecepatan bola B. Terus nanti yang aksen ini ada tanda aksen ini maksudnya adalah kecepatan setelah tumbukannya gitu. Jadi nanti kalau dengan cara yang lama nanti di sini menghasilkan persamaan yaitu nanti bisa menghasilkan adalah PB sama dengan VA gitu. Jadi belum langsung ke angka tapi masih dalam bentuk persamaan. Terus dari koefisien restitusi ini nanti lanjutnya yaitu ke kekekalan momentum. Ya, jadi adik-adik setelah adik-adik tahu satu persamaan yang ini ya, yang berkaitan sama koefisien restitusi ini, misal kan kita tahu ya ada tumbukan lenting sebelum itu tumbukan lenting sempurna itu kan berarti nilai E-nya kan 1. Jadi di sini kita isi 1 E-nya. Terus kalau lenting sebagian itu berarti antara 0 sampai 1. Kalau tidak lenting sama sekali berarti nilai E-nya di sini adalah nilainya 0 gitu ya. Nah, terus nanti kalau udah dari koefisien restitusi ini nanti diketahui satu persamaan ya. Misal PB aksen sama dengan beberapa VA aksen gitu biasanya. Terus nanti dari situ baru adik-adik masukkan ke sini yang di kekekalan momentum. Jadi yang sebelah kiri sini ya, ini adalah momentum sebelum tumbukan, yang sebelah kanan adalah momentum setelah tumbukan. Jadi namanya aja kekekalan. Jadi posisi awal sama posisi akhir tuh nilai momentumnya adalah nilainya sama, gitu ya. Jadi nanti baru kita masukkan ke persamaan ini. Terus nanti baru didapatlah kecepatan berapa VA aksennya, berapa VB aksennya. Itu biasanya yang sering adik-adik gunakan. Nah, menurut saya ini ya boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan satu cara. Tapi adik-adik harus bisa
tahu bagaimana cara lain atau cara yang mungkin bisa dibilang lebih mudah gitu. Jadi nggak hanya satu cara yang adik-adik bisa gunakan. Seperti itu ya. Oke, yang saya mau tunjukkan di sini adalah itu yang penyelesaian barunya ya. Nah, nanti di sini tadi ya ada soal. Nah, terus nanti dari soal ini yang pertama saya kasih namanya konstanta. Nah, ada namanya konstanta C. Nah, ini ada konstanta C gitu ya. Nah, konstanta C itu apa? Misalnya di sini saya memberi nama yaitu konstanta C. Nah, konstanta C itu adalah di sini ya. Jadi yang pertama adalah hasil perkalian antara nih, nah, ini ya antara MA ya, MA kali VA berarti massa A kali VA plus minus massa B kali PB dibagi MA ditambah MB. Nah, ini jadi ada ini nanti kan udah tahu tuh massa bola A berapa, kecepatan A berapa, massa B berapa, kecepatan B berapa, terus nanti dimasukkan ke satu persamaan ini yaitu yang untuk mencari nilai konstanta C. Nah, di sini ada namanya plus minus. Nah, maksudnya apa? Jadi kan ketika misal ada dua bola yang bergerak saling mendekati, berarti bisa kita ibaratkan bahwa ada yang bergerak ke kanan, ada yang bergerak ke kiri. Nah, di sini ya, saya tuliskan bahwasanya kita di sini kita beri tanda positif ketika bergeraknya ke kanan ya, terus kita beri tanda negatif ketika bergeraknya ke kiri. Gitu ya. Jadi nanti misal yang ini misalnya yang MA kali VA ini kan berarti kan ini kan di sini kan positif. Berarti ini bisa kita katakan ini bergeraknya ke kanan. Nah, kita anggap A itu bergeraknya ke kanan terus. Terus yang B ini berarti yang berlawanannya. Jadi nanti bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti juga bergerak ke kanan. Jadi kalau negatif berarti nanti V-nya bergerak ke kiri. Gitu ya. Nah, jadi cara yang pertama atau tipsnya yaitu adik-adik masukkan ke nilai ini untuk mencari konstanta C-nya dulu. Terus setelah itu, nah adik-adik untuk mencari tumbukan ya, untuk mencari tumbukannya, mencari kecepatan setelah tumbukan, adik-adik bisa menggunakan satu persamaan ini. Jadi nanti adik-adik langsung masukkan ke sini. Di VA aksen adalah berarti kecepatan bola A setelah tumbukan. Nanti tinggal kita masukkan. Nanti dari sini dapat nilai C, nah, terus ditambah E. E kan udah tahu biasanya di soal ada nilai koefisien restitusinya. Nah, kan? Terus dari itu dikalikan C-nya udah tahu dikurangi PA-nya yaitu kecepatan bola A sebelum tumbukan. Nah, nanti dari sini udah langsung ketahuan berapa nilai kecepatan setelah tumbukan pada bola A. Sama juga untuk bola B ya. Jadi tinggal sama C ditambah E dikali C min PB. Jadi ya bisa dikatakan ini adalah cara yang lebih mudah atau bisa dikatakan alternatif cara yang lain gitu untuk adik-adik mengerjakan materi tumbukan. Jadi adik-adik nanti bisa gunakan cara yang seperti ini. Ya mungkin beberapa adik-adik mungkin udah tahu cara yang ini, tapi menurut saya masih banyak yang belum tahu. Maka dari itu saya share di sini ya, supaya adik-adik lebih paham cara yang baru. Oke, supaya adik-adik lebih paham, langsung kita ke soalnya saja. Nah, jadi di sini saya beri soal supaya nanti adik-adik langsung paham bagaimana sih penerapan dari soalnya tadi. Penerapan tips tadi ya, atau penyelesaian yang baru kita pelajari barusan tadi. Nah, di sini ada dua benda. A 4 kg, benda B 1 kg bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Apabila benda A menumbuk benda B secara lenting sebagian, jadi nilainya adalah E-nya adalah 0,2. Maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah, jadi nanti di sini kita disuruh mencari bagaimana nilai kecepatan setelah tumbukan. Jadi seperti biasa ya, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi ya yang diketahui ada beberapa. Massa A-nya ya, yang kita tulis MA-nya 4 kg.
VA-nya, kecepatan A-nya 6 meter per sekon, massa B-nya 1 kg. Nah, di sini ada VB. VB-nya saya tulis negatif 4 meter per sekon. Kenapa? Nah, nanti saya tampilkan kenapa negatif ya. Karena kan tadi alasannya udah tahu. Intinya, kecepatan adalah sebuah vektor. Jadi, vektor itu punya arah. Prinsipnya, kalau bergerak ke kanan itu positif, kalau bergerak ke kiri itu negatif. Makanya ini VB ini saya beri tanda negatif. Berarti maksudnya yang B bola B-nya atau benda B-nya ini bergeraknya ke kiri. Terus di sini lenting sebagian, E-nya adalah 0,2. Terus yang ditanyakan adalah kecepatan VA aksen sama VB aksennya. Nah ini ya, jadi ini sketsa atau gambarnya ya. Jadi gambar dari maksud soal tadi ya. Jadi di sini ada bola A ya sama bola B. Nah bergeraknya kan saling mendekati. Di sini udah disetting massa A-nya 4 kg, kecepatannya 6, massa B-nya 1 kg, kecepatan B-nya 4. Terus koefisien restitusinya adalah 0,2. Oke, langsung kita ke pembahasan soalnya. Nah, yang pertama, jadi yang dengan cara yang baru tadi ya, itu yang pertama adalah menentukan nilai C. Nah, pakai yang persamaan tadi yang saya jelaskan bahwa MA kali VA plus minus MB kali VB per MA tambah MB gitu ya. Jadi yang pertama ya ini. Ya. Terus yang selanjutnya, nah tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. MA tadi kan 4 kg massanya, terus VA-nya kan 6. Nah, terus di sini tadi ya, ini saya tulis negatif ya. Kenapa negatif? Karena tadi bergeraknya ke kiri ya, maka tinggal negatif. Ini kan tadi 4-nya ya udah langsung saya keluarkan gitu. Jadi tadi kan udah tak tulis negatif, tapi ini langsung saya keluarkan saja. Negatifnya tak taruh di sini tuh. Jadi negatifnya tadi berasal dari yang 4 tadi ya. Jadi langsung saya keluarkan di sini. Gitu. Jadi tanda negatif ini maksudnya karena benda B-nya, yaitu benda B-nya ini bergeraknya ke kiri. Makanya saya pilih yang negatif. Tapi seperti itu ya. Terus ini ditambah massa A ditambah massa B. Nah, terus tinggal kita kalikan 6 kali 4, 24 ya kan, dikurangi 1 kali 4 kan 4. Ya. Tinggal 24 min 4 kan 20 ya, terus 20 dibagi 5 kan ketemu 4. Nah, berarti kita udah tahu nilai konstanta C-nya adalah 4. Nah, selanjutnya adik-adik nanti bisa menentukan berapa nilai VA aksen maupun VB aksennya. Yang pertama kita tentukan dulu VA aksennya. Nah, jadi di sini kita masukkan ke persamaannya tadi ya, yang udah saya kasih di awal tadi. Nah, kita masukkan ke sini. Langsung kita terapkan. Di sini ada VA aksen sama dengan C ditambah E dikali C min VA. Nah, C-nya udah tahu ya dia. C-nya 4, E-nya 0,2 ya tadi ya. Terus C-nya 4 dikurangi VA-nya. VA-nya 6 ya. Jadi dikurangi 6. Di sini berarti dikurangi positif 6 maksudnya itu ya. Dikurangi positif 6. Nah, kan jadi ini 6, kenapa 6 aja ya? Karena tadi ya, bendaannya bergerak ke kanan. Terus tinggal kita hitung saja. 4 kurangi 6 negatif 2. Terus dikalikan ya tinggal 4 dikurangi 0,4. Berarti nilainya adalah 3,6 meter per sekon. Nah, di sini nilainya adalah 3,6 meter per sekon. Nah, di sini nilainya adalah positif ya. Berarti kalau positif, berarti menyatakan bahwasanya nanti ya setelah tumbukan, benda A ini masih bergerak ke kanan. Tadi ya, sebelum tumbukan kan nanti tadi kan nilainya 6 meter per sekon. Setelah tumbukan ternyata benda A-nya jadi 3,6 meter per sekon dan ini positif. Berarti nanti bergeraknya ke kanan. Terus yang benda B, yang menentukan VB aksennya ya sama. Caranya sama persis, cuma beda angkanya saja ya. Disesuaikan sama mana yang dicari bolanya.
0 sini. Nah, di sini yang perlu adik-adik perhatikan tadi ya, berkaitan sama vektor kecepatan. Nah, di sini tadi kan ada saya tulis C min VB. Nah, kita udah tahu ya bahwa tadi apa? Nilai VB ya, nilai VB tadi nilainya adalah negatif gitu ya. Jadi karena negatif, karena tadi apa? Karena bola B tadi bergeraknya ke kiri. Maka tinggal 4 dikurangi negatif 4. Jadi kita ini negatif kan nanti jadinya positif kan ya. Maka nanti jadinya di sini 4 ditambah 4 jadinya itu ya diingat. Jadi ini jangan sampai kebalik gitu ya. Istilahnya harus diperhatikan tanda positif negatifnya. Nah, maka nanti kita ketemu nilai VB aksanya adalah 5,6 meter per sekon gitu ya. Jadi ternyata di sini nilainya juga positif. Berarti kalau nilainya positif berarti kita udah tahu benda B ini juga nanti bergeraknya ke kanan. Seperti itu ya. Oke. Jadi ini tadi ya dari yang pertama kita tentukan dulu nilai C-nya kan ya. Udah ketemu 4. Terus kita tentukan satu-satu. PA aksanya berapa sama PB aksanya berapa. Nah, untuk lebih pahamnya lagi ya, nanti ini saya akan tunjukkan kita simulasikan bagaimana gerakannya apakah sudah benar atau belum gitu. Oke, ini untuk kita simulasikan berkaitan sama soal yang tadi ya. Kalau yang sudah kita kerjakan tadi ya, bahwasanya yang ketika bola A sama bola B ini bertumbukan, maka sesudah tumbukannya kedua bolanya nanti akan bergerak ke kanan semua gitu ya. Nah, tinggal kita isikan sesuai dengan soal tadi. Di sini ya, soalnya tadi adalah 4 kg. Terus di sini kecepatan A-nya adalah tadi 6 meter per sekon ya, 6 meter per sekon. Terus di sini bola B-nya 1 kilo ya. Terus kecepatan B-nya tadi adalah 4 meter per sekon gitu ya. Nah, terus ini adalah koefisien restitusinya kita ganti ke tadi adalah di soal adalah 0,2. Nah, 0,2 ya. Tinggal kita play bagaimana gerakannya gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa dilihat ya dari setelah tumbukan kedua bola A dan B itu sesudah tumbukan bergeraknya ke kanan gitu ya. Saya ulang lagi. Ya. Jadi ini kedua bola A dan B bergerak tumbukan. Nah, terus yang bola A sama bola B menggelinding lagi ke kanan. Tapi kalau adik-adik perhatikan antara kecepatan bola A dan bola B sesudah tumbukan tadi ya, yang bola A tadi kan sesudah tumbukan 3,6 meter per sekon, yang bola B adalah 5,6 meter per sekon. Berarti kan lebih cepat atau lebih besar yang bola ya. Ini kalau kita perhatikan, itu yang bola B kan menggelindingnya lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi yang tips yang pertama ya, atau di video ini yang tips yang pertama berkaitan sama tumbukan tadi sudah bisa kita buktikan ya bahwa caranya berhasil. Insya Allah akan lebih memudahkan adik-adik dalam nantinya misal menemui soal-soal lagi yang berkaitan sama tumbukan seperti ini. Jadi adik-adik kalau bisa untuk mengerjakan soal fisika itu jangan cuma punya satu cara. Cari cara yang lain atau cari cara alternatif lain yang lebih mudah kalau bisa. Seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini ya. Jadi nantikan lagi tips-tips berikutnya untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi tetap pantau ya channel ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temannya. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.